Estimasi dalam statistik adalah suatu metode untuk memperkirakan nilai populasi dengan memakai sampel tertentu. Sedangkan interval kepercayaan adalah sebuah interval antara dua angka di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak di dalam interval tersebut. Tujuan dari interval sendiri yaitu mengakuratkan nilai statistik yang digunakan. Jadi semakin sempit nilai interval, semakin akurat juga nilai statistik yang digunakan. Ada beberapa nilai interval yang biasa digunakan, nilai kepercayaan yang biasa digunakan yaitu antara 90%, 95%, dan 99%. Interval kepercayaan juga merupakan sebuah indikator mengenai seberapa stabil perkiraan Anda terhadap kasus tersebut. Di sini ada cara atau rumus dari interval kepercayaan sendiri, bisa dilihat di slide, tapi mohon maaf ada yang kurang. Seharusnya di sebelah plus minus sebelum Z itu ada X rata-rata, ada nilai X rata-rata. Nah, di situ bisa kita lihat rumusnya. Interval kepercayaan sama dengan rata-rata sampel plus minus Z, nilai level keyakinan yang tadi disebutkan antara 90, 95, atau 99%, dikali simpangan baku per akar dari ukuran sampel tersebut. Selanjutnya ada estimasi parameter atau penaksiran parameter, adalah pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel statistik. Populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat banyak, sehingga untuk mengetahui karakteristiknya melalui sensus sangat sulit dilakukan, karena sensus itu sangat tidak ekonomis dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pendugaan dengan melakukan survei terhadap sampel yang diambil secara acak dari populasi tersebut, yang selanjutnya hasil karakteristik sampel dari survei tersebut kita gunakan untuk menduga karakteristik populasi. Sampel yang digunakan dalam survei adalah sampel yang benar-benar mewakili populasi. Jadi, sampelnya itu benar-benar diambil dari populasi yang akan kita survei. Parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya atau true value, dan biasanya dilambangkan dengan theta. Parameter theta dapat berupa rata-rata populasi, varian populasi, atau proporsi populasi. Sedangkan statistik sampel juga disebut dengan nilai estimasi dan dilambangkan dengan theta hat ya, atau estimator theta. Statistik estimator theta dapat berupa rata-rata sampel, varian sampel, atau proporsi sampel. Sehingga dapat dilihat di slide-nya itu rata-rata sampel digunakan untuk menduga rata-rata populasi. Lalu varian sampel digunakan untuk menduga varian populasi, dan proporsi sampel digunakan untuk menduga proporsi populasi. Selanjutnya ada sifat estimator yang baik. Sifat estimator itu yang baik ada 3. Yang pertama, tidak bias, yang artinya nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter. Selain itu, estimator yang baik juga mempunyai sifat yang efisien. Maksudnya, estimator tersebut memiliki varian yang paling kecil.
Estimator yang baik juga harus konsisten, artinya semakin banyak sampel, maka estimator akan semakin mendekati parameter. Lalu ada estimasi titik. Estimasi titik adalah sebuah penaksiran karakteristik populasi dengan sebuah nilai karakteristik dari sampel. Contohnya bisa dilihat di slide. Ada di tabel itu merupakan contoh dari estimasi titik. Estimasi titik lebih mudah dalam perhitungan, tetapi penaksirannya sangat diragukan karena sangat jarang nilai karakteristik populasi sama persis dengan nilai karakteristik sampel. Selanjutnya ada estimasi interval. Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Misalkan parameter yang akan diestimasikan adalah θ, maka estimasi intervalnya adalah rata-rata θ plus minus D atau nilai rata-rata θ min D kurang dari θ kurang dari nilai rata-rata θ plus D adalah margin of error. Margin of error adalah statistik yang menyatakan jumlah kesalahan pengambilan sampel secara acak dalam hasil survei. Estimasi interval nilai rata-rata θ plus minus D menunjukkan dua nilai, yaitu batas bawah dan batas atas, di mana posisi parameter θ berada. Batas atas dan batas bawah tersebut memiliki simpangan sebesar D dari estimatornya. Besarnya D tergantung pada banyaknya sampel, tingkat kepercayaan, dan distribusi peluang yang digunakan. Nah, sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1 min alpha, sehingga P dalam kurung nilai rata-rata θ dikurangi D kurang dari θ kurang dari nilai rata-rata θ ditambah D sama dengan 1 min alpha, di mana A adalah tingkat signifikansi. Nah, selanjutnya ada beberapa estimasi interval. Yang pertama ada estimasi rata-rata sampel, di mana N lebih besar daripada 30 dan varian sigma kuadrat diketahui. Yang kedua ada estimasi rata-rata sampel besar, N lebih besar dibanding 30 dan varian sigma kuadrat tidak diketahui. Yang ketiga ada estimasi rata-rata sampel kecil, N kurang dari 30. Yang keempat ada estimasi proporsi sampel besar, yaitu N lebih dari 30. Yang kelima ada estimasi proporsi sampel kecil, yaitu N kurang dari 30. Dan yang terakhir ada estimasi varian. Selanjutnya ada pengertian pengujian hipotesis. Menurut Suryadi 2015, pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, ataupun hipotesis tersebut tidak wajar dan karena itu ditolak. Nah, selanjutnya ada pembagian hipotesis. Di sini hipotesis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan sementara mengenai adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi si hipotesis asosiatif ini merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini ada hipotesis 0. Nah, hipotesis 0 ini tidak terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Selanjutnya ada hipotesis 1. Terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, di sini contohnya di bawah kanan. Contohnya itu misalnya kita akan meneliti apakah ada hubungan antara musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B. Jadi rumusan masalahnya yang akan kita buat itu adalah adakah hubungan
musim panen tembakau Gasa A dengan jumlah penjualan koko B. Maka hipotesis penelitiannya adalah hipotesis 0 ini tidak terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama ada musim panen tembakau di desa A. Yang kedua ada jumlah penjualan toko B. Kalau kita pakai hipotesis 0, berarti tidak terdapat hubungan antara musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B. Tapi kalau hipotesis 1, berarti ada hubungan antara musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan di toko B. 2. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan atau dugaan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis 0 atau yang biasa dilambangkan dengan H0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Biasanya H0 mengandung tanda kesamaan seperti sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Hasil pengujian selain menerima H0 adalah menolak H0, yang berarti kita menerima hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1 adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah ditolak. H1 sebagai lawan H0 mempunyai tanda yang berbeda, yaitu tidak sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Contoh, H0, rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. H1, rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas B. Kemudian ada signifikansi error atau tingkat kesalahan. Signifikansi error atau sering juga disebut dengan tingkat kesalahan erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Taraf signifikansi dinyatakan dalam bentuk persen dan dilambangkan dengan alfa. Pada umumnya, dalam penelitian nilai tingkat kesalahan yang digunakan adalah 1%, 5%, ataupun 10%. Contoh, alfa sama dengan 5%. Itu artinya kesalahan pada penelitian diyakini sebesar 5%, sedangkan 1 min alfa sama dengan 95%. Tingkat keyakinan di mana hasil penelitian dari sampel yang diperoleh dapat dipercaya 95% representatif. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal H0 benar. Probabilitas dari kesalahan jenis ini dilambangkan dengan alfa. Sedangkan jenis kesalahan 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal H0 salah. Probabilitas dari kesalahan 2 dilambangkan dengan tanda beta. Apabila probabilitas kesalahan jenis 1 dilambangkan dengan alfa dan probabilitas kesalahan jenis 2 dilambangkan dengan beta, maka beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan adalah seperti gambar di samping. Situasi keputusan. Jika H0 benar dan terima H0, keputusan tepat 1 min alfa. Jika H0 benar tetapi tolak H0, kesalahan jenis 1 alfa. Jika H0 salah tetapi terima H0, kesalahan jenis 2 beta. Jika H0 salah dan tolak H0, keputusan tepat 1 min beta. Selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Terdapat suatu prosedur pengujian hipotesis yang terdiri dari 5 langkah, yaitu merumuskan hipotesis, menentukan taraf nyata, menentukan uji statistik, menentukan daerah keputusan, dan mengambil kesimpulan. Yang pertama ada menentukan atau merumuskan hipotesis dilakukan dengan merumuskan H0 dan H1. Contoh masalah, H0, rata-rata hasil investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. H1, rata-rata hasil investasi reksadana saham tidak sama dengan 10,5%. Maka rumus hipotesisnya adalah H0 mu sama dengan 10,5%, sedangkan H1 tidak sama dengan 10,5%. Menentukan taraf nyata atau signifikansi error. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, seperti yang telah dijelaskan di atas, taraf nyata yang biasa digunakan pada ilmu sosial yaitu 1%, 5%, dan 10%. Menentukan uji statistik.
Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Banyaknya sampel lah yang menjadi penentu kapan harus menggunakan uji Z atau uji T. Pada sampel besar, N lebih besar dari 30 digunakan uji Z. Sedangkan pada sampel kecil, N lebih kecil dari 30 digunakan uji T. A. 1. Uji Z. N lebih kecil dari 30. Menghitung Z hitung. Rumus yang digunakan tergantung pada kasus yang akan diselesaikan. Menguji hipotesis rata-rata sampel besar dengan menggunakan uji Z dengan rumus nilai uji Z sama dengan nilai rata-rata sampel dikurangi nilai rata-rata hitung populasi dibagi standar defisiasi per akar dari jumlah sampel. Menguji hipotesis proporsi sampel besar dengan menggunakan uji Z. Nilai uji Z sama dengan proporsi sampel dikurang proporsi populasi per akar dari proporsi populasi dikali 1 dikurang proporsi populasi per jumlah sampel. Menguji hipotesis selisih rata-rata sampel besar menggunakan uji Z. Nilai uji statistik. Selisih 2 rata-rata hitung sampel 1 dan 2 dikurang selisih 2 rata-rata populasi 1 dan 2 dibagi standar defisiasi 2 populasi. Untuk menghitung standar defisiasi selisih rata-rata 2 populasi dapat digunakan dengan menggunakan rumus berikut. Standar defisiasi selisih 2 sampel sama dengan akar dari standar defisiasi sampel 1 pangkat 2 per jumlah sampel 1 ditambah standar defisiasi sampel 2 pangkat 2 per jumlah sampel 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar menggunakan rumus Z hitung untuk proporsi nilai uji statistik 2 proporsi populasi sama dengan selisih 2 proporsi sampel 1 dan 2 dikali selisih 2 proporsi populasi 1 dan 2 dibagi standar defisiasi selisih 2 proporsi populasi. Untuk menentukan nilai standar defisiasi selisih proporsi 2 populasi, SP1 dikurang P2 digunakan rumus standar defisiasi selisih 2 proporsi populasi sama dengan akar dari proporsi populasi 1 dikali 1 dikurang proporsi populasi 1 dibagi jumlah sampel pada populasi 1 ditambah proporsi populasi 2 dikali 1 dikurang proporsi populasi 2 per jumlah sampel pada populasi 2. C. 2 uji T. N lebih kecil dari 30. Pada kasus sampel kecil, yaitu di mana jumlah sampel kurang dari 30 dikembangkan suatu distribusi khusus, dikenal sebagai distribusi T atau T-Student. Menguji rata-rata hitung populasi, rumus T hitungnya adalah nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata sampel dikurang nilai rata-rata populasi dibagi standar defisiasi sampel per akar dari jumlah sampel. Menguji selisih rata-rata hitung populasi dengan sampel kecil menggunakan uji T. Dalam menghitungnya menggunakan rumus T hitung untuk selisih rata-rata yaitu nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata sampel pertama dikurang nilai rata-rata sampel kedua per akar dari penduga varians gabungan populasi dikali 1 dibagi jumlah sampel populasi pertama ditambah 1 dibagi jumlah sampel populasi kedua. Untuk menghitung varians gabungan S pangkat 2P dapat dilakukan dengan menggunakan rumus S pangkat 2P sama dengan jumlah sampel populasi pertama dikurang 1 dikali varian sampel pertama ditambah jumlah sampel populasi kedua dikurang 1 dikali varian sampel populasi kedua dibagi jumlah sampel populasi pertama ditambah jumlah sampel populasi kedua dikurang 2. Selanjutnya, menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Data berpasangan adalah data yang satu
berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Sebagai contoh, misalnya manajer SDM ingin melihat efisiensi dari dampak pelatihan kerja. Maka datanya berupa pasangan, yaitu hasil sebelum dan hasil sesudah pelatihan dari setiap karyawan. Rumus uji statistik untuk pengujian hipotesis berpasangan dinyatakan sebagai berikut. Nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan per standar deviasi per akar N. Apabila standar deviasinya belum diketahui, maka SD atau standar deviasi dirumuskan sebagai berikut. SD sama dengan akar sigma D pangkat 2 min sigma D pangkat 2 per N min 1. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan dapat dilihat pada nilai Z tabel yang didapatkan dari nilai Z kritis. Berdasarkan nilai Z kritis ini akan ditentukan daerah penerimaan atau penolakan HO. Cara menghitung Z kritis serta mencari nilai Z pada tabel distribusi Z akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Kita terlebih dahulu harus menentukan daerah Z kritis yang dibagi atas dua tipe, yaitu 1. Uji signifikansi satu arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan HO hanya satu, yaitu terletak di ujung sebelah kanan saja atau ujung sebelah kiri saja. Oleh karena hanya ada satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata atau alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis Z alfa. Pengujian satu arah atau disebut one-tailed test digunakan untuk daerah keputusan penolakan HO dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Contoh kasusnya, ujilah beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata investasi lebih kecil dari 20%, maka perumusan hipotesisnya menjadi HO sama dengan mu lebih kecil sama dengan 20% dan HI atau H1 sama dengan mu lebih besar dari 20%. Kemudian uji signifikansi dua arah. Pengujian dua arah adalah daerah penolakan HO ada dua daerah, yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Oleh karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2 alfa, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z 1/2 alfa. Pengujian dua arah atau two-tailed test biasa digunakan untuk tanda sama dengan pada hipotesis 0 dan tidak sama dengan pada hipotesis alternatif. Contoh kasus, ujilah nilai rata-rata sama dengan 20%. Maka perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. HO sama dengan 20% dan HI atau H1 tidak sama dengan 20%. Tanda tidak sama dengan yang ada pada hipotesis alternatif dapat diidentifikasikan sebagai uji signifikansi dua arah. Kedua, ada uji signifikan dua arah. Pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0. Ada dua daerah, yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Oleh karena mempunyai dua arah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari arah nyata yang dilambangkan dengan setengah alfa, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Pengujian dua arah atau two-tailed test biasa digunakan untuk tanda sama dengan pada hipotesis 0 atau H0 itu ya, dan tidak sama dengan pada hipotesis alternatif.
jika diberi contohnya tuh Kak, misalnya ujian nilai rata-rata sama dengan 20%, maka perumusan hipotesisnya adalah sebagai ini yang ada di sini bisa dilihat H0-nya mu sama dengan 20% dan H1 atau H alternatifnya mu tidak sama dengan 20%. Selanjutnya, untuk menentukan nilai kritis Z-nya ditetapkan, misalnya taraf nyatanya 5%. Apabila pengujian dua arah, maka taraf nyata tersebut dibagi dua menjadi daerah yang sama besar. Nilai alfa sama dengan 0,05 itu dari 5%. Untuk uji dua arah yaitu nilai Z sama dengan 0,5 dikurang 0,025 itu dapat dari pembagian dibagi dua menjadi daerah yang sama besar karena dia ada dua daerah karena dia merupakan pengujian dua arah. Jadi taraf nyatanya itu yang 5% dibagi 2 terus dikurangin sama nilai Z yang 0,5. Hasilnya 0,4750 dalam tabel distribusi normal yaitu sebesar 1,96. Nah, itu kan udah ditemuin Z-nya. Dengan ditemukannya nilai Z itu untuk uji dua arah, maka daerah hipotesis 0 atau H0 berada pada interval 1,96. Nilai yang lebih kecil dari min 1,96 atau lebih besar dari 1,96 merupakan daerah penolakan hipotesis 0. Nah, ini kan bisa dilihat ya gambarnya. Daerah keputusan untuk kasus dua arah tersebut digambarkan sebagai berikut. Lanjut. Kemudian untuk mencari nilai kritis, misalkan taraf nyata yang ditentukan adalah 5%. Dengan menggunakan distribusi normal, kita dapatkan nilai Z. Untuk pengujian satu arah, maka hipotesisnya nilai alfa sama dengan 0,05. Nilai Z sama dengan 0,5 dikurang alfa. Alfanya nggak dibagi dua karena dia pengujian satu arah. Jadi 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,4500. Kemudian Z dicari dengan probabilitas 0,4500 di tabel distribusi normal. Setelah itu kita bisa lihat didapatkan nilai Z-nya itu 1,65. Nah, 1,65 ini yang merupakan nilai kritis daerah di mana lebih kecil dari 1,65 adalah daerah hipotesis 0. Jadi yang di belakang 1,65 itu yang daerah kiri, daerah tidak menolak hipotesis 0. Sedangkan daerah yang lebih besar dari 1,65 adalah daerah penolakan hipotesis 0 nih yang diarsir yang sebelah kanan. Lanjut. Sekarang lanjut ke materi 5. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, apakah itu diterima atau ditolak Z hitung ataupun T hitung, dilihat apakah Z hitung atau T hitung jatuh di daerah penolakan atau penerimaan H0. Hipotesis 0. Jika Z hitung atau T hitung berada pada daerah penolakan H0, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan berlaku sebaliknya. Jadi jika Z hitung atau T hitungnya ada di daerah penolakan dari hipotesis 0, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak atau sebaliknya. Contohnya nomor 1, soal suatu populasi siswa SMU sebanyak 1.500 siswa melakukan pengambilan sampel sejumlah 100 siswa. Yang dilakukan pengukuran ternyata rata-rata berat badan sama dengan 56 kilo. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku berat badan populasi sama dengan 12 kilo. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi perbandingan sampel dengan populasinya adalah 100 sampel kan tadi dari 1.500 siswa dibagi sama hasilnya 0,06 faktor koreksi. Terus kemudian estimasi yang digunakan adalah estimasi nilai rata-rata dengan mu diketahui yaitu mu diketahui N sama dengan 100 itu jumlah sampel, N 1.500 itu jumlah mahasiswa, terus mu sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 56 itu rata-rata. Nilai Z untuk 95% sama dengan 1,96. Nah, di sini bisa dilihat jawabannya. Rumusnya ya. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja. Terus dihitung. Di sini selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama,
suatu populasi siswa SMU sebanyak 1.500 siswa dilakukan pengambilan sampel sejumlah 100 siswa. Yang dilakukan pengukuran ternyata rata-rata berat badannya yaitu 56 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku berat badan populasi adalah 12 kg. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Sini ada perbandingan sampel dengan populasi N yaitu 100 per 1.500 sampai dengan 0,06 yaitu faktor koreksi. Dan di sini di bawahnya ada estimasi yang digunakan adalah estimasi nilai rata-rata yang diketahui itu N-nya 100, N nya 1.500, di sini ada 12, X 56, nilai Z untuk 95% yaitu 1,96. Di sini bisa teman-teman lihat ada jawabannya ya, bisa dimengerti oleh teman-teman sendiri. Selanjutnya ini yang kedua, soal kedua, suatu penelitian ingin menaksir prosentase DRM yang tidak lengkap berjumlah 1.800 dokumen dengan diambil sampel sebanyak 70 dokumen. Ternyata ketidaklengkapan yang mencapai 15%. Taksirlah ketidaklengkapan dokumen pada tingkat kepercayaan 90% atau dalam kurung Z sama dengan 1,645. Estimasi yang dicari adalah estimasi proporsi yang bisa kita ketahui itu N70, N sama dengan 1.800, P-nya 0,15, 1 min P sama dengan 0,85, nilai Z dengan 90% CI sama dengan 1,645. Di sini sudah ada jawabannya, teman-teman bisa lihat sendiri jawabannya. Mungkin nanti akan ditafsirkan. Dan selanjutnya suatu eksperimen pada pupuk A diberikan pada 100 pohon mangga dan setelah sebulan ternyata 50 dari pohon tersebut tidak menunjukkan reaksi dari pemupukan itu. Kemudian diberikan pupuk B pada 100 pohon mangga lainnya, ternyata hanya 40 pohon yang tidak menunjukkan reaksi atau tidak berubah. Berdasarkan pernyataan tersebut, biasanya orang menarik kesimpulan bahwa pupuk A tidak efektif dibandingkan pupuk B, kecuali lebih dari 50 pohon telah berbuah. Maka muncullah pertanyaan, yaitu berapakah jumlah pohon yang berbuah untuk menyatakan bahwa pupuk A lebih efektif dari pupuk B. Di sini kita misal. Yang pertama, misal 75 pohon dari 100 pohon mangga berbuah. Dengan pemberian pupuk A, maka peneliti dihadapkan pada dua keputusan, yaitu pupuk A ternyata tidak lebih baik dari pupuk B meski 75 pohonnya berbuah, karena mungkin saja hanya disebabkan kebetulan semata. Peneliti percaya bahwa pupuk A tidak lebih baik dari pupuk B meskipun 75 dari 100 pohon berbuah. Yang kedua, walaupun peneliti percaya bahwa 75 pohon dari 100 pohon telah berbuah, sebagai reaksi dari pupuk A hanya suatu kebetulan saja. Kiranya peneliti percaya bahwa pupuk A lebih efektif daripada pupuk B. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.